Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar humanistik. Apa sih pengertian teori belajar humanistik itu? Langsung saja saya jelaskan. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama, Carl Rogers. Bagaimana proses belajar dapat terjadi menurut teori belajar humanisme? Orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil. Yang kedua yaitu Arthur W. Combs. Combs memberikan lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Tokoh yang ketiga adalah Abraham Harold Maslow. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan atau needs manusia menjadi 5 hierarki, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Saya mohon maaf karena di sini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah terhadap pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kesembilan, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjuk pada roh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberi motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah implikasi teori belajar humanistik. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah: 1. Merespon perasaan siswa. Yang kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang keempat, menghargai siswa. Kelima, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Dan yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari siswa. Yang ketujuh, tersenyum pada siswa.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar humanistik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.